Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Bergabungnya Jero Ridwald ke timnas Indonesia membawa angin segar bagi sepak bola tanah air. Dengan pengalaman bermain di level tinggi Eropa, ia bisa menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan serta permainan tim secara keseluruhan. Selain itu, ia juga bisa berperan sebagai mentor bagi pemain muda, baik yang berasal dari akademi lokal maupun diaspora. Keunggulan lain dari Ridwald adalah kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, bek tengah, hingga bek kiri. Fleksibilitas ini memberikan keuntungan taktis bagi pelatih dalam menyusun strategi. Dengan opsi yang lebih variatif, timnas bisa lebih adaptif menghadapi lawan-lawan berat di kancah internasional. Tak hanya itu, keberadaannya juga bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain muda untuk terus berkembang. Namun, di balik potensi positifnya, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Adaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia bisa menjadi kendala, mengingat perbedaan filosofi sepak bola antara Eropa dan Asia. Selain itu, persaingan dalam tim juga bisa menimbulkan konflik, terutama dalam perebutan posisi inti. Manajemen yang baik dari PSSI dan tim pelatih sangat diperlukan agar kedatangannya tidak justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam tim. Komunikasi yang solid dan kerja sama antar pemain harus menjadi prioritas untuk memastikan integrasi berjalan lancar. Kesuksesan Ridwald di timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada kemampuannya, tetapi juga pada bagaimana tim dan pelatih mengelola potensi serta tantangan yang ada. Jika semua elemen dapat bersinergi, kehadiran Ridwald bisa menjadi dorongan besar bagi sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Rahmat Darmawan memberikan pandangannya soal komposisi skuad di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ia meyakini bahwa Kluivert akan mengandalkan formasi 4 bek sebagai dasar pertahanan. Dalam skema ini, ada satu pemain yang menurut Rahmat sulit tergantikan, yaitu Kelvin Verdonk. Meski Jay Itzes dan Kevin Dix juga punya kualitas, Verdonk dianggap sebagai pilihan utama di posisi bek kiri. Menurut Rahmat, Verdonk memiliki kombinasi yang ideal sebagai bek modern. Ia tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki visi bermain yang baik. Fisiknya yang tangguh membuatnya mampu menghadapi duel 1 lawan 1 dengan lawan, sementara akurasi umpannya membantu membangun serangan dari lini belakang. Dengan kualitas tersebut, Verdonk menjadi pemain yang sulit dicadangkan. Keberadaan Verdonk di lini pertahanan timnas Indonesia diyakini dapat memberikan kestabilan yang dibutuhkan. Gaya bermainnya yang disiplin dan agresif membuatnya bisa menjalankan peran sebagai bek kiri dengan sempurna. Selain menjaga area pertahanan, Verdonk juga aktif membantu serangan, memberikan opsi tambahan bagi tim saat menyerang. Hal ini menjadikannya sosok bek kiri yang komplit. Di bawah arahan Patrick Kluivert, peran Verdonk berpotensi semakin vital dalam strategi permainan timnas Indonesia. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan menjadi kunci kesuksesan tim di level internasional. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Verdonk bisa menjadi pemain yang membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sandy Walsh mengalami masa sulit di Cafe Mechelen setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sepulang dari turnamen tersebut, ia merasa komunikasi dengan staf pelatih klubnya mulai renggang. Selama sebulan fokus di timnas, Sandy berharap bisa kembali ke klub dengan normal. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saya benar-benar fokus ke Piala Asia saat itu. Tapi ketika kembali, rasanya aneh karena hampir tidak ada komunikasi dengan staf Mechelen, ungkapnya. Awalnya, Sandy masih diberi kesempatan bermain saat Mechelen melawan Anderlecht dan Eupen. Namun setelah itu, ia tiba-tiba tersingkir dari skuad utama tanpa penjelasan. Situasi ini membuatnya berpikir ulang tentang masa depannya di klub. Ia mulai merasa kurang dihargai dan mempertimbangkan untuk pindah ke Asia. Menurutnya, bermain di Liga Asia bisa memberinya kesempatan lebih besar untuk berkembang dan mendapatkan menit bermain yang cukup. Keinginannya untuk hijrah ke Asia sebenarnya sudah muncul sejak Piala Asia 2023. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Sandy akhirnya memilih bergabung dengan Yokohama Marinos, salah satu klub papan atas di Liga Jepang.
Keputusan ini bukan hanya demi karir klubnya, tetapi juga untuk masa depannya di timnas Indonesia. Ia ingin berada di klub yang benar-benar memberinya kesempatan bermain secara reguler agar tetap dalam kondisi terbaik. Bagi Sandi, menit bermain yang cukup sangat penting, terutama untuk tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Ia ingin terus berkontribusi dalam ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Dengan tantangan baru di Liga Jepang, Sandi berharap bisa berkembang lebih jauh dan membuktikan kualitasnya. Nathan Chuaon mendapat sorotan dari media Inggris setelah kesulitan menembus skuad utama Swansea City. Nathan dinilai belum siap bermain di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Namun, ia dianggap bisa menjadi opsi menarik bagi klub League One atau kasta ketiga. Hal ini menjadi pembahasan karena sejak bergabung dengan Swansea pada 2023 dari Excelsior Rotterdam, Nathan belum mendapatkan banyak menit bermain. Setelah satu musim tanpa kesempatan di Swansea, Nathan akhirnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari 2024. Sayangnya, ia juga hanya tampil beberapa kali di klub Belanda tersebut. Saat menjalani proses naturalisasi di Indonesia dan bermain untuk timnas Garuda, Nathan menunjukkan performa cukup baik. Namun, nasibnya di Swansea masih belum jelas. Media Inggris pun menyoroti langkah Swansea yang tengah mempertimbangkan pertukaran pemain dan menyebut Nathan sebagai salah satu pemain yang mungkin bisa dilepas ke klub lain. Menurut laporan tersebut, Swansea memiliki skuad yang tidak terlalu besar, sehingga mereka harus berhati-hati dalam melakukan transaksi. Dengan beberapa pemain yang mengalami cedera, mereka perlu mempertimbangkan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang bisa menjadi bagian dari pertukaran. Nama Nathan Chuaon pun disebut sebagai pemain yang masuk akal untuk dimasukkan dalam barter dengan Wycombe Wanderers. Saat ini, Nathan baru tampil dalam 3 pertandingan sepanjang musim dengan total waktu bermain hanya 127 menit. Mereka juga menambahkan bahwa meskipun Nathan belum mencapai level Championship, ia masih bisa berkembang di League One. Dengan usianya yang masih 23 tahun, ia memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kemampuannya di level EFL. Timnas Indonesia U20 harus menghadapi kenyataan pahit setelah mengalami kekalahan telak dari Iran di Piala Asia U20. Hasil ini tentu membuat para supporter kecewa, tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap optimis. Menurutnya, perjalanan Garuda Muda masih panjang, dan peluang mereka belum habis. Ia meyakini bahwa kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk berkembang lebih baik ke depannya. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick memberikan semangat kepada para pemain dan supporter. Ia menegaskan bahwa masih ada 2 pertandingan tersisa di babak penyisihan grup yang bisa menjadi kesempatan bagi timnas U20 untuk bangkit. Erick juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya dan terus mendukung perjuangan tim. Ia berharap dukungan penuh dari supporter bisa meningkatkan motivasi para pemain muda Indonesia. Menurut Erick, skuad timnas U20 saat ini merupakan generasi yang akan menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Ia menilai bahwa pengalaman bertanding di level Asia sangat penting untuk perkembangan mental dan skill mereka. Kekalahan dari Iran bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru bagian dari proses pembelajaran. Semakin banyak menghadapi tim kuat, semakin besar pula kesempatan pemain untuk berkembang. Erick juga mengingatkan bahwa para pemain sudah berusaha semaksimal mungkin di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta para pendukung untuk tetap memberikan dukungan, terlepas dari hasil pertandingan. Mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tulisnya. Dengan semangat dan kerja keras, bukan tidak mungkin timnas U20 bisa bangkit dan memberikan kejutan di pertandingan berikutnya. Kekalahan timnas Indonesia dari Iran dengan skor 0-3 di Piala Asia U20 langsung menjadi sorotan media Vietnam. Beberapa media negara tetangga itu bahkan mengaitkan hasil buruk ini dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U20. Mereka menilai kekalahan ini sebagai pukulan telak bagi Garuda Muda yang tengah berjuang di ajang bergengsi tersebut.
Salah satu media Vietnam Tien Phong, memberikan judul yang cukup provokatif, menyebut bahwa mimpi Indonesia ke Piala Dunia U20 bakal hancur setelah hasil buruk ini. Indonesia mengalami kekalahan telak di Piala Asia U20 dan impiannya untuk lolos ke Piala Dunia pun sirna, tulis Tien Phong dalam laporannya. Sementara itu Soha menyoroti performa para pemain Indonesia, termasuk Jens Raven dan rekan-rekannya, yang dinilai kurang memuaskan dan mengecewakan supporter. Dalam analisisnya, Soha menilai bahwa sejak awal pertandingan, timnas Indonesia bermain dengan mental yang kurang tenang, sehingga Iran bisa mendominasi jalannya laga. Meski di awal babak kedua Garuda Muda tampil lebih agresif dan sempat mengancam gawang lawan, buruknya penyelesaian akhir membuat mereka gagal mencetak gol. Sebaliknya, Iran justru mampu menambah 2 gol di babak kedua dan memastikan kemenangan meyakinkan. Meski mendapat kritik tajam dari media Vietnam, timnas Indonesia U20 masih punya 2 pertandingan tersisa di fase grup. Kesempatan untuk bangkit dan membuktikan diri masih terbuka lebar. Kini, semua tergantung pada bagaimana tim asuhan Indra Syafri bisa memperbaiki permainan dan meraih hasil lebih baik di laga berikutnya.